Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Penghayatan Injil secara murni dan baru hanya bisa terlaksana jika kita telah memperbarui diri secara total. Gereja pun harus selalu memperbarui dirinya dengan melihat situasi kekinian. Adat dan segala kebiasaan yang bukan pokok dan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman harus ditinggalkan, sebab barangkali bisa menjadi faktor yang merugikan. Roh Kuduslah yang akan memperbarui segalanya. Maka gereja harus terbuka pada tuntunan Roh Kudus itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala pembaruan hidup, Engkau mengutus Yesus Kristus guna membarui hidup kami. Semoga sabdanya yang ingin selalu kami santap sampai kenyang dan kami renungkan sepanjang bulan ini, membuat kami selalu baru, tetap muda, dan penuh semangat. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Jemaat Allah yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu memandang, mempersalahkan, dan menghakimi orang lain. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan selalu lebih baik dan benar, lalu membuat perbandingan dengan tindakan orang lain. Pada kesempatan ini, mereka mempersalahkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa dan sembahyang. Jika puasa dan sembahyang dimaksudkan sebagai pamer diri di hadapan orang lain, tidaklah mendatangkan manfaat bagi diri. Berpuasa dan berpantang sudah selalu kita lakukan dalam masa pertobatan atau prapaskah. Kegiatan itu dimaksudkan untuk memperbarui diri, memperbaiki sikap, tingkah laku, dan sebagai persiapan untuk menyambut peristiwa yang sangat agung dalam misteri iman kita: sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Puasa dilakukan untuk persiapan perayaan yang besar, dan dalam konteks Injil tadi ialah menyongsong sang mempelai. Yesus adalah sang mempelai yang sedang berada bersama para muridnya. Jadi, tidaklah tepat waktunya berpuasa. Kehadiran Yesus selalu membawa sukacita, kegembiraan, penyembuhan, pembebasan, dan keselamatan, bukan duka cita yang membuat orang harus berpuasa. Selama Yesus berada di tengah-tengah para muridnya, Dia tidak mewajibkan para murid untuk berpuasa. Kehadiran Yesus merupakan kehadiran yang memperbarui seluruh kehidupan. Hidup orang-orang seperti Sakeus, Matius si pemungut cukai, si kusta, perempuan yang berzina, orang-orang yang dari mereka telah diusir roh-roh jahat, mengalami hidup yang baru. Cara hidup yang lama tidak bisa lagi menampung kebaruan yang Yesus bawa dalam dirinya. Berhadapan dengan Yesus, Sang Pembaru, dibutuhkan sikap hidup yang baru. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa melihat cara baru yang dibawa oleh Yesus, yang dihadirkan oleh Yesus. Dia bisa duduk makan santai bersama dengan para pendosa, bahkan menumpang di rumah seorang pemungut cukai. Sebuah kebaruan yang tidak bisa ditampung oleh mentalitas
dan cara berpikir maupun sikap religius lama dari kelompok yang merasa dirinya paling benar. Ekaristi selalu membarui, selalu menghadirkan Yesus yang segar dan baru. Maka dibutuhkan hati dan diri yang selalu diperbarui dalam tobat, sebab Ekaristi selalu membarui hidup kita. Jumat pertama yang kita rayakan hari ini mengundang kita untuk terus membersihkan dan membarui hati dengan memandang ke arah hati Yesus yang Maha Kudus. Dan setiap Jumat sepanjang tahun merupakan waktu yang baik untuk berpuasa dan persiapan menyongsong Sang Mempelai. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu selalu membawa sukacita dan kebaruan. Roti Ekaristi yang kami sambut selalu memperbarui hidup kami dan menggabungkan kami ke dalam kepenuhan hidup bersama-Mu. Semoga kami yang memandang hati-Mu yang Maha Kudus senantiasa berjuang hidup baik dan benar. Di-Kau Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang ingin selalu memperbarui hidup dan hati boleh menampung anggur baru, yaitu Kristus sendiri di dalam hidup kita, dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.